Pembacaan kita pada hari ini saya ambil tema untuk kita semua berdiri teguh di hadapan Allah sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ya, Tuhan Yesus pasti akan datang. Tujuannya untuk menghakimi orang yang hidup. Ya, tujuannya menghakimi segala bentuk pelanggaran dosa-dosa manusia. Orang yang tidak hidup di dalam kebenarannya akan tinggal dalam dunia ini, ya, akan tinggal dalam penderitaan penyiksaan antikris. Tetapi anak Tuhan akan diangkatnya bersama Dia dalam tahta kemuliaannya. Amin. Ya, tentunya anak Tuhan rindu bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus dalam kemuliaannya. Jadi yang diharapkan dari pembacaan kita ini, bagaimana supaya kehidupan kita ini tetap di hadapan Allah. Ya, yang diartikannya bahwa kita ini tetap hidup berkenan di hadapan Allah. Ya, katakan kalau tidak berkenan berarti jauh di luar Tuhan. Tapi kita ingin pada saat hari ini kita mau hidup berkenan di hadapan Allah. Kalau kita katakan Allah kita itu kudus, tentunya kehidupan kita harus kudus. Orang yang tidak hidup kudus tidak bisa hidup berhadapan dengan Allah. Amin. Tidak bisa, akan terbakar. Jadi Bapak Ibu, bagaimanakah caranya kita harus tetap selamat di dalam dunia yang saya katakan dunia yang gelap, dunia yang begitu banyak tantangan, begitu banyak godaan supaya manusia itu jatuh dalam dosa. Yang terlebih-lebih adalah lawan kita, iblis yang tidak tinggal diam, ya, yang berusaha menarik umat pilihan Tuhan itu melakukan dosa selama dalam dunia ini. Ya, kalau iblis menawarkan yang enak-enak, ya, iblis itu menawarkan dengan mulut manisnya mengatakan, ayo, tak apa kamu tak bergereja, tak apa kamu melakukan ini, nikmatilah hidup ini selama engkau di dunia ini sebebas-bebasmu, semau-maumu. Itu wujud lain iblis. Ya tahih, orang yang tidak tahu firman Tuhan tentu akan mudah untuk mengikutinya. Jadi kehidupan kita ini yang diajarkan dari firman Tuhan ini seperti apakah sesungguhnya kehidupan orang Kristen, ya, kehidupan anak Tuhan yang Tuhan inginkan, ya, yang saya katakan yang Tuhan inginkan model atau saya katakan bentuk kehidupan orang Kristen itu yang sesungguhnya diinginkan Tuhan supaya berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ada 3 hal bagaimana kehidupan orang Kristen itu atau model orang Kristen itu yang berkenan, yang sesuai, ya, dengan kehendak Tuhan. Ya, kalau Tuhan itu punya keinginan itu harus seperti itu. Ya Bapak Ibu, tidak ada tawar menawar, tidak ada, ya, pilihan lain, harus seperti itu. Karena Dia Tuhan Bapak Ibu, ya. Ya, bukan seperti manusia, katakanlah saya katakan presiden, bukan seperti itu dia. Kalau presiden masih bisa tawar menawar para menterinya di kabinet, ya, masih bisa berdiskusi. Tetapi Tuhan itu mempunyai kedaulatan penuh, atau katakan otoritas penuh tentang bagaimana umatnya harus hidup. Amin. Benar, harus seperti itu. Tidak ada abu-abu atau kelabu, ya, tidak ada kehidupan yang abu-abu di dalam Tuhan. Jadi
Jadi Bapak Ibu, menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus yang sudah dekat, kita diingatkan lagi bagaimana seharusnya kehidupan orang Kristen ini yang menurut yang kita baca, ya, yang harus kita lakukan. Di poin ke-9 saya bacakan, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah yang Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kamu jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Amin. Dikatakan supaya tidak bercacat dan kudus. Di ayat 12, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Ya, poin pertama saya ambil, ya, saya garis bawahi bagaimana kehidupan orang Kristen yang berkenan di hadapan Allah. Identiknya orang Kristen itu adalah kasih. Itu harus paling pokok. Itu karena berita Tuhan Yesus, harus engkau memiliki kasih. Yang saya ambil ilustrasi, karena orang Kristen itu selalu identik dengan kasih. Ya, orang menganggap ya orang Kristen itu orang kaya dengan ilustrasinya Bapak Ibu. Ya, seorang orang Kristen itu membeli sayur dipajak. Ya, berapa ini amang? Berapa ini wak? Katanya kan 17.000. 17.000 bu sayurnya. Oh, dikasihnya 20.000. Ya, 20.000. Balik ambil aja Pak sama Bapak. Terima kasih Pak. Jadi dia menilai dalam hatinya, orang Kristen ini orang kaya-kaya, ya. Sisa 3.000 kok dan paling kalau pula wah diwak aja itu, ya. Orang Kristen kaya-kaya, 3.000 tak perlu lagi, ya. Jadi Bapak Ibu, karena kasihannya, ya, karena dia pun berlimpah, selalu kita harus menunjukkan kasih pada sesama orang. Ya kalau ada memang sama kita, ya. Kalau enggak ya bagi sama 2.000, tapi kalau ada 2.000 enggak 2.000, 3.000, ya kan? Iya. Tapi kalau kita memang berlebih daripada dia, kita tengok udah jauh 10.000, kan? Itulah bentuk kasih itu. Ya, yang mau saya katakan, bentuk kasih itu bagaimana sebenarnya? Bagaimana penerapannya di kehidupan kita selama dunia ini? Molo adon kita lobi, tapi yang mana dapat lagi hasil orang ini udah apa? Ya, begitu contohnya penerapannya aman, ya. Kita kasihan, kita pun bekerja ada sama kita. Jadi orang luar yang saya katakan hal seliban orang Islam mengatakan hal tadi saya hal amor dosi. Kebetulan bilang pada di bawah. Ya, jadi dia merasa bersyukur dan bertambah berterima kasih atas kehadiran kita. Amin. Seperti itu. Yang dikatakan di sini dikatakan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih terhadap yang lain
dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Semakin tambah kasih itu, ya, semakin bertambah kita wujudkan kasih itu bukan hanya sesama orang Kristen, ya. Kita pun bisa hidup berdampingan kepada agama yang lain. Kita pun bisa memberi kasih kita kepada orang lain yang berkekurangan. Ya. Tolong dulu dibacakan Yohanes 15 ayat 17 supaya jelas itu kasih itu adalah perintah Tuhan. Yohanes 15 ayat 17. Ada yang bisa membacakan seorang? Yohanes 15 ayat 17 saya bacakan. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ya, jadi ini adalah perintah Tuhan. Minggu kemarin kalau perintah tidak dilakukan adalah dosa, adalah satu pelanggaran yang tidak menyenangkan. Ya, suatu perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Ya, contohnya aja saya katakan saya orang tua, kalau anak saya selalu mengata saya tidak suka. Ya, seperti Tuhan itu memberikan perintah supaya engkau mengasihi seorang akan yang lain. Inilah perintahku. Jadi kasih itu adalah jelas perintah Tuhan. Amin. Harus ada dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Ya, kemudian mari kita baca dulu ayat-ayat, banyak pula ini lagi ya. Amsal 3 tentang kasih. Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Tolong baca lagi siapa? Ada ini, tadi sama. Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Ayat 3 sampai 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada lor hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Maka engkau mendapat kasih dan penghargaan di hadapan Allah dan manusia. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memberikan kasih itu mengkalungkan, bahkan melekat dalam kehidupan kita, kita akan mendapat penghargaan di hadapan Allah dan manusia. Amin. Sangat dihargai, ya, karena Allah yang begitu agung, begitu mulia, kita begitu kecil dan hina. Di hadapan Allah kita dipandang. Apa enggak hebat Bapak Ibu? Misalnya saja Presiden Jokowi menghargai kita, ya, datang 7 juta, lebih ya, hebat lagi ya kan? Ini Allah kita yang besar yang memiliki seluruh isi bumi ini menghargai engkau, ya, menaruhkan engkau di tempat yang mulia. Ya, ada harganya. Ya, coba kita bandingkan dulu ya. Batu bata harganya berapa? Batu bata 500 perak. Nah, batu bata. Batu bara beratnya berapa? Nah, 1 kilo, 1 on. 1 kilo ya, batu bata 1 kilo. Tetapi saya menemukan cincin berlian emas 24 karat yang berapa saya katakan kalau 1 ronda sangat mahal. Tetapi yang saya katakan hanya 0,05 mili, ya, yang sekitar 50 mayang. Itu beratnya berapa ya? Nggak sampai sekilo kan? Yang 50 mayang tidak sampai sekilo, tetapi sangat
berharga. Ya, kalau orang pakai emas yang mahal-mahal sudah gini-gini tangannya, ya, sudah gini-gini. Kalau batu bata, campakannya itulah modelnya berharga dengan kurang berharga. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan membuat engkau berharga di matanya, sangat indah. Jadi tetap lakukan kasih itu. Taburlah kasih. Sisa berkolong doa Kristen, amin. Sisa berkasih doa Kristen, sehingga kita benar-benar hidup, ya, mempunyai kualitas. Yang kasih itu sangat membentuk orang punya kualitas, ya. Jangan sia-siakan kasih itu. Orang yang mempunyai kasih sangat banyak mempunyai kualitas yang banyak. Jadi Bapak Ibu jangan takut untuk melakukan kasih. Kemudian kita diajarkan berakatlah di dalam kasih. Mari kita sama-sama membaca dulu supaya kita tahu kita harus berakar di dalam kasih. Efesus sama-sama kita membacakannya. Bapak Ibu kalau sudah dapat katakan amin. Efesus pasal 3 ayat 16 sampai dengan 17. Efesus 3 ayat 16 sampai dengan 17. Sudah dapat? Ya, 1, 2, 3. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan menumbuhkan kamu oleh rohnya dalam hatimu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Amin. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan menumbuhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Berakar dan berdasar di dalam kasih, itu yang diinginkan Tuhan bagi setiap umat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, imanmu, orang yang tinggal di dalam kasih berarti Kristus juga ada bersama-sama dengan dia. Amin. Kristus senantiasa menyertai. Ya, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut miskin kalau selalu memberi. Ya, jangan takut berkekurangan kalau selalu memberi. Karena Tuhan ada senantiasa memberkati orang yang mau berakar di dalam kasih. Amin. Iya. Kemudian di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Ya, kita lihat dari 1 Korintus 13 ayat 13. Dan supaya selesai tentang kasih ini. Ya, ini yang terakhir. Dan supaya selesai tentang kasih, ada 3 bagian yang mau saya bahas. 1 Korintus 13 ayat 13. Saya akan bacakan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya. Dalam kehidupan iman Kristen itu ada 3 yang dikatakan iman perlu, pengharapan perlu, kasih itulah yang paling terbesar. Amin. Di dalam kehidupan kekristenan atau dalam kehidupan keberagaman, ya, sebagai umat Tuhan, kasih itulah yang paling terbesar di dalam ajaran kekristenan. Ada orang punya iman bisa menindakkan gunung. Ada orang punya iman yang bisa menyembuhkan, memberikan mukjizat, membangkitkan orang mati. Ya. Tetapi itu masih terlalu kecil. Ada punya iman atau mempunyai pengharapan yang besar,
tentang kerajaan surga, pengharapan besar suatu kehidupan yang indah di dalam Tuhan. Tetapi itu masih terlalu kecil lagi di hadapan Tuhan. Yang terlalu besar adalah kasih, yang paling besar. Makanya Tuhan perintahkan harus kita saling mengasihi. Itu identitasnya orang Kristen. Ciri khas orang Kristen harus memiliki kasih. Ya. Jadi itu sudah jelas bagaimana kehidupan kita harus tinggal di dalam kasih itu. Ya. Mengingat menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, supaya benar-benar kita, saya katakan tadi, supaya benar-benar kita berkenan di hadapan Allah. Ada 3 hal ini yang kita bahas dari pembacaan kita, Bapak Ibu. Bagaimana kehidupan orang Kristen itu tetap berdiri teguh dan berkenan di hadapan Allah, yang selalu Tuhan rindukan, ya, yang selalu Tuhan kasihi umatnya, yang Tuhan cintai, ya, supaya kita harusnya memiliki kasih. Jadi sudah jelas ya, kehidupan orang Kristen itu harus tetap hidup tinggal di dalam kasih. Ya, itu poin pertama, supaya kita tetap berdiri di hadapan Allah, karena Allah itu adalah kasih. Amin. Allah itu adalah kasih. Jadi kalau tidak di dalam kasih, berarti tidak hidup di dalam Allah. Amin. Jelas. Allah adalah kasih. Jika tidak hidup di dalam kasih, berarti jangan-jangan kita bukan umatnya. Ya. Kemudian poin kedua, kita harus tetap hidup di dalam kekudusan Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Khotbah Tuhan Yesus di bukit, ya, kata berbahagia itu. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia yang melihat Allah. Ya. Semua rindu melihat Allah, ya. Semua rindu ingin dekat sama Tuhan, ya. Kalau ngajak doa di lembut itu akan melakukan doa. Misalnya, sedangkan dekat bupati aja orang sudah senang sekali, ya, kalau jodoh ke bupati, ayo Pak mau kita bekerja, lain mau usah OTP, lain mau daftar, kan? Lain pengen Pak, kalau jodoh ya. Lalu banggakan dia ada orang, ya, dekat dengan bupati, ya, aku CS-nya katanya, kan, CS-nya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia melihat Allah. Saya bacakan dulu Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8. Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka melihat Allah. Ini khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ada beberapa kata berbahagia, 12. Sepuluh ya. Ya, 10 ucapan berbahagia di atas bukit. Jadi berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Jadi jagalah kekudusan, karena Allah itu adalah kudus. Orang yang tidak kudus tidak akan bisa sama-sama dengan Allah. Jagalah kemurnian hatimu. Di 1 Timotius 5 ayat 22. Ayo kita baca dulu 1 Timotius pasal 5 ayat 22. Sama-sama kita bacakan Bapak Ibu. 1 Timotius 5 ayat 22. Sudah dapat? Ayo 1, 2,
3. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa yang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Amin. Di sini dikatakan janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Maksudnya menumpangkan tangan yang selalu bertindak tidak adil sama kawan, yang terlalu cepat melakukan yang tidak baik sama kawan-kawannya. Dan jangan mau kamu terbawa arus dunia yang mengajak engkau untuk melakukan ini. Kalau di dunia ini soal tipu menipu sudah biasa, apalagi dalam bisnis. Soal bersilat lidah dalam dunia ini sudah biasa. Bersilat lidah dikatakan seperti ular beludak atau seperti lidah bercabang buah di dalam dunia ini sudah biasa. Tetapi kita mau seperti itu? Tidak, seperti firman Tuhan tidak boleh. Supaya orang melihat atau menyenangi kita berkata manis di depannya, kita iyakan omongannya. Tetapi di belakangnya ditundali. Baca, ala sekolah dah, ala sekolah udah. Ada maksud kan? Ada maksud nih alat semua di makatai supaya disenangi kan? Di belakang sudahlah diparorola. Jadi Bapak Ibu, janganlah ikuti hal-hal duniawi seperti itu. Kalau mereka melakukan hal itu soal menipu, tikung menipu dalam dunia yang sudah biasa, jangan kita mau ikut. Jagalah kemurnian hatimu. Jagalah kehidupan kerohanianmu di hadapan Allah. Sebab sesungguhnya kehormatan itu dari Tuhan saja. Amin. Kehidupan manusia itu hanya sebentar. Kalau manusia memuji itu hanya sebentar di dalam dunia ini. Tapi kalau Tuhan memuji akan kekal. Amin. Akan menyediakan tempat yang terindah bagi kita. Kemudian Bapak Ibu, supaya kita tetap dapat, saya katakan supaya kita dapat atau sanggup menjaga kekudusan itu, kita menggunakan perlengkapan senjata Allah. Mengenakan Kristus yang senantiasa dalam hati kita. Harus Kristus ada dalam hati kita. Buka hatimu, undang Kristus dalam hatimu, supaya engkau sanggup menjaga kekudusan itu. Kalau oleh karena kepikiranmu, oleh pengetahuanmu, engkau tidak sanggup menjaga kekudusan itu, tidak sanggup. Kita tahu mencuri itu tidak baik, tetapi kalau ada Kristus dalam hati kita, kita akan mencuri. Kita tahu, maksud saya pengetahuan kita ada mencuri itu adalah dosa. Menipu itu seperti ini adalah dosa. Kita tahu bersilat lidah itu adalah dosa. Di dalam Alkitab kita tahu, tetapi kita tidak sanggup. Yang artinya bukan dari diri kita menjaga kekudusan. Kalau kita menjaga kekudusan itu dari diri kita kalah. Tetapi kalau kita undang Kristus, mengenalkan Kristus, Tuhan, aku selalu ingin. Coba kita dulu baca dulu
Roma 13 ayat 14. Bagaimana ini sebenarnya? Roma 13 ayat 14. Udah. Sama-sama bacakan 1, 2, 3. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, amin. Kenakanlah Kristus itu sebagai perlengkapan senjata terang. Wah, luar biasa ya. Harus Kristus sebagai senjata terang kita. Kalau dari diri kita punya pengetahuan, tetapi kita tidak mampu. Dan kalau kita pakai Kristus sebagai senjata terang, sanggup. Walaupun tidak ada beras, walaupun tidak ada yang kita makan satu hari, sanggup. Ya, sanggup kita bertahan. Tetapi orang masih punya uangnya 1 M, tapi tidak memakai senjata terang yaitu Kristus, akan juga korupsi juga jadi 20 triliun. Bisa ya? Bisa ya kan? Orang yang punya uangnya, harta kekayaannya ber-MM, tapi masih mau juga korupsi 20 triliun. Di mana salahnya itu ya? Tetapi orang yang tidak ada makannya sehari pun, berasnya pun tidak ada, garamnya pun tidak ada, dia masih bisa bertahan, tidak mencuri, karena dia masih mempunyai Kristus sebagai senjata terang. Ya, Kristus masih menguasainya, Kristus masih menjaganya supaya tidak melakukan dosa, tidak melakukan kejahatan. Itulah contoh ya, contoh terang lah itu, contoh terang. Bagaimana Kristus itu bisa menjaga kita. Kalau karena kekuatan kita tidak mampu. Ya, iblis sangat kuat, sangat pandai untuk rayunya bahwa hidup di dalam dunia ini sangat enak, hidup dalam dunia ini sangat nikmat. Tetapi dari sejahtera tidak didapatnya, kebahagiaan itu tidak didapatnya. Jadi Bapak Ibu, bedanya makan KFC dengan gadong dengan Tuhan Yesus mana lebih enak? Ternyata kalau kepuasannya lebih enak gadong sama garam ikan asin. Ternyata ya, kalau bersama dengan Kristus ternyata lebih enak itu gadong dengan ikan asin dari makan KFC, pizza di restoran mahal. Kalau kita tanya ya, kalau mereka tidak hidup memakai senjata terang, hasil korupsi, kehidupan anak-anak yang tidak akan terjadi. Bapak Ibu, saya katakan orang yang dalam Tuhan, walaupun hanya makan gadong dan ikan asin, kehidupan anak-anaknya akan terjamin di hadapan Tuhan. Amin. Iya, nampak itu nanti. Jadi Bapak Ibu, berbahagialah kita yang sudah menerima Kristus, yang sudah mengenal firman Tuhan ini. Kemudian dulu baca dulu Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 4. Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 4. Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai 4. Kemudian dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Amin. Sahabat ulang baca. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Orang yang tidak takut Tuhan gampang kali bersumpah palsu.
Asal bodoh halak mana tikos, tokos, ya. Asal bodoh halak mana benar, asik tok, ada nak sentong loh, ya. Iya, supaya kuat ya. Demi Tuhan Yesus katanya. Nah, akal dong kan? Asal jelas. Jadi saya bacakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Ya, orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Jadi Bapak Ibu, yang boleh datang kepada Tuhan adalah orang yang murni hatinya, orang yang bersih tangannya, dan tidak melakukan yang tidak baik. Ada tangan dipakai untuk memuji Tuhan, amin. Tapi ada tangan juga yang untuk mencuri, ya. Ada tangan untuk memuliakan Tuhan, menolong orang yang miskin. Tapi ada orang tangan yang untuk menghukum orang. Ya, ada tangan yang untuk selalu berbuat yang tidak baik. Jadi Bapak Ibu, jagalah kehidupan kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Undanglah Kristus, itu aja. Ya, tidak mampu kita menjadi kudusan karena Tuhan Yesus sendiri yang menguduskan kita, amin. Undanglah Kristus dalam hatimu supaya kau sanggup hidup kudus di dalam Tuhan, supaya kau tetap di dalam Dia. Ya, buka hatimu lebar-lebar. Hanya itu syaratnya supaya orang kudus. Tidak ada yang lain. Pengetahuan tentang Alkitab pun banyak, tidak akan mampu kau mengerjakannya kalau tidak Tuhan Yesus yang menjagai hidupmu. Kemudian yang ketiga, bahwa kita harus tetap mempunyai kehidupan di dalam doa. Ya, yang ketiga, kita harus mempunyai kehidupan doa, Bapak Ibu. Kalau doa itu tujuannya apa? Tujuannya itu bertemu, mencari wajah Tuhan. Tujuannya untuk ada hubungan kasih kepada Tuhan. Ya, menyalurkan berkat-berkatnya kepada kita. Coba kita baca dulu. Ya, yang pertama dulu lah. Yeremia 29. Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 ayat 12. Sama-sama kita bacakan. Yeremia 29 ayat 12, 1, 2, 3. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ya, jika engkau berseru dan datang kepada aku, datang untuk berdoa kepada aku, maka aku akan mendengarkan engkau. Ya, kita butuh apa? Kita perlu apa? Kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Yang jelas itu alat yang kita meminta kepada Tuhan itu doa, ya. Ya, ada sini untuk meminta. Halo, mudah-mudi saya tanya dulu. Kau meminta kepada bapakmu di rumah, bagaimana caranya? Minta Pak langsung ya. Ya. Kalau meminta sama Tuhan, bagaimana caranya? Nggak minta Tuhan gitu, nggak. Berdoa dulu ya, menyembah Tuhan dulu. Tuhan itu agung dan ajaib, ya, perkasa, dahsyat. Kalau Tuhan tidak suka sama kamu, lalu dengar. Kalau Tuhan tidak suka sama kamu, Tuhan setak ngurungmu habis, ya.
Nggak ada lagi nama ini lagi yang selalu hadir, yang selalu berjumpa dengan saya di sini. Tetapi kalau Tuhan senang, engkau akan menjadi orang yang hebat. Amin. Engkau pemuda yang akan menjadi luar biasa, menjadi Kapolri di Indonesia yang pertama dari kebiasaan. Enggak. Nah, kalau Kapolri, dari kebiasaan dari gereja Kumene kebiasaan namanya bangga. Roho di juruan bersama dengan Kapolri. Bagaimana? Kalau disambut untuk manajer, malah jadi tukang sandal. Roho itu si lepe-lepe ini, ya kan? Jadi bagus-bagus lah. Yang mudah-mudi dengar. Carilah Tuhan. Apa yang kau inginkan, berdoalah, berserulah kepada Tuhan. Dekatkanlah dirimu kepada Tuhan, minta takut dengan Tuhan. Ya? Jangan kau pikir karena Tuhan orang Kristen itu sangat akrab, so akrab. Ya, kalau Tuhannya orang sana itu seram-seram loh, mukanya seram macam harimau. Ya, tak bisa juga tersentuh. Ya, tetapi orang Kristen ini luar biasa. Tuhannya akrab, tetapi tidak mau akrab orang Kristen. Tuhannya sangat baik, tetapi tidak mau datang meminta. Tuhannya sangat memberi, tapi Tuhannya umatnya mendaur-daur. Jadi bingung kan? Ya, Tuhannya orang Kristen itu penuh lembah lembut. Harusnya kita pun datang menyembah Dia dengan sukacita, tak ada tekanan. Ya. Ada orang kayak gitu menyembah Tuhan yang bawa ikan, membawa lembu 20 kilo, 2 ekor, atau buih roho. Tapi kita tidak seperti itu kan? Ya kan? Hanya badan kita memuji Tuhan, Tuhan sudah senang. Itu luar biasa orang Kristen. Sudah senang Tuhan kita datang kita. Kadang-kadang pesertanya pun ini kan? Tak dipaksa itu, tak dipandang itu. Apa persembahanmu harus besar-besar? Enggak. Yang Tuhan inginkan adalah hatimu menyembah Tuhan. Dalam ibadah jangan main-main, mendengar firman Tuhan jangan main-main. Ya, masukkan dalam hatimu, tanamkan dalam hatimu. Jangan sia-siakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah janji. Janji hidupmu. Ya, hidupanmu berhasil karena Tuhan. Amin. Ya, itu janji Tuhan. Jadi firman Tuhan ini tidak sembarangan. Jadi kehidupan doa itu perlu kita tingkatkan. Cari Tuhan, cari wajahnya. Ya, supaya apa? Supaya kita kuat. Ya, tentu kelemahan kita banyak. Saya katakan kita tidak sanggup makan karena ya, kita bisa kuat juga. Tuhan memberikan pemulihan melalui doa. Tuhan pulihkan. Wah, hebat ya kan? Melalui doa pelanggaran kita, ya kesalahan kita Tuhan pulihkan. Minta ampun. Ya, minta ampun bukan sembarang Tuhan ampun gitu. Enggak, berdoa. Jadi